Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 4 September tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Pergilah ke tempat yang lebih dalam. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya menjalankan karya misi di negeri Tiongkok, saya sungguh merasa heran, karena setiap kali saya mengadakan retret, atau rekoleksi, selalu banyak umat yang mengikuti saya. Jadi saya perhatikan ada umat yang setiap kali saya mengadakan retret dan rekoleksi di tempat-tempat yang berbeda, bahkan yang jaraknya itu saling berjauhan, ada beberapa umat yang selalu mengikuti saya, asal diumumkan bahwa akan ada acara retret, acara rekoleksi yang akan dipimpin oleh Romo Erik atau Wang Shenfu, kalau di Tiongkok saya biasa dipanggil Wang Shenfu, karena nama saya di sana Wang Guangming, jadi dipanggil Wang Shenfu, Romo Wang, dan setiap kali ada pengumuman, ada pemberitahuan bahwa Wang Shenfu atau saya, Romo Erik akan mengadakan retret atau rekoleksi di satu tempat, selalu ada umat yang itu saja, umat yang sama, yang terus mengikuti, dimanapun saya mengadakan retret rekoleksi, mereka ini selalu hadir, Maka saya menjadi heran, karena mengingat bahasa Mandarin saya itu sangat minim, waktu itu, ketika baru datang bahasa Mandarin saya sangat buruk sekali, sangat minim, dan saya yakin itu umat itu pasti nggak ngerti, nggak paham dengan apa yang saya katakan, karena bahasa Mandarin saya sangat buruk. Tetapi saya heran mengapa kok ada umat tertentu yang selalu mengikuti, kemanapun saya pergi, Jadi saya membuat acara apa, dimanapun mereka selalu hadir, Maka satu kali saya pun bertanya kepada mereka, Bapak, Ibu, Xiansheng, Tai Tai, mengapa kok Anda ini setiap kali saya ada acara retret rekoleksi kok selalu hadir, Padahal kan bahasa Mandarin saya nggak begitu bagus, bahkan buruk sekali, Dan saya yakin Anda semua, kalian semua pasti nggak paham dengan apa yang saya katakan. Lalu mereka pun berkata, kami selalu hadir kalau Wang Shenfu atau Romo Erik mengadakan retret rekoleksi karena kami suka dengan metodenya Romo Erik, Jadi Romo Erik itu hanya memberikan konferensi singkat saja, Jadi biasanya pagi itu Romo Erik memberikan konferensi hanya 1 jam saja, tidak lama. Lalu kami sepanjang hari disuruh merenung, disuruh berefleksi, disuruh berkontemplasi tentang apa yang sudah diajarkan oleh Romo Erik. Nah itu kami suka sekali dengan metode seperti itu. Padahal waktu itu sebenarnya itu modus saya, karena bahasa Mandarin saya buruk, saya sengaja bicara nggak lama-lama, 1 jam saja, selama 1 hari itu, karena memang bahasa Mandarin saya buruk, tidak bagus, Saya kalau terlalu lama nanti saya bingung mau ngomong apa, Maka sudah saya hanya berbicara 1 jam saja, lalu sisa waktu itu sepanjang hari umat saya minta untuk merenung, berefleksi secara pribadi di kamar masing-masing. Rupanya metode ini disukai oleh beberapa umat, bahkan banyak umat suka dengan metode saya ini, Dan mereka mengatakan bahwa justru ketika kami ini diminta untuk hening, untuk merenung, banyak berdoa,
kemudian membaca dan merenungkan kitab suci, pada saat itulah kami sungguh-sungguh merasakan ya, bagaimana Tuhan itu berbicara kepada kami, ya, berbicara secara pribadi per pribadi kepada kami. Justru ketika kami masuk dalam keheningan, ya, dalam keheningan doa, ya, dalam keheningan kontemplasi, dalam keheningan refleksi dan permenungan. Ya. Makanya kami suka sekali ya kalau Romo Erik mengadakan retret rekoleksi, kami pasti hadir ya, karena Romo Erik menyediakan waktu yang banyak untuk hening dan bergulat bersama Tuhan secara pribadi ya. Justru kami tidak senang kalau mengikuti retret atau rekoleksi yang romonya itu banyak ngomong terus dari pagi sampai malam, itu membuat kami lelah ya, dan tidak ada saat hening yang sungguh sangat penting untuk hidup rohani kami. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus ya, yang datang kepada para muridnya. Dikisahkan para murid ini sudah sehari-harian, sudah semalam-malaman berusaha mencari ikan, tetapi tidak dapat sama sekali ya. Maka kemudian Tuhan Yesus ya melihat kegelisahan mereka, maka Tuhan Yesus pun bersabda kepada para muridnya, kepada para rasul ya, pergilah ke tempat yang lebih dalam ya, pergilah ke tempat yang lebih dalam ya. Dan beruntung ya para murid ini taat kepada Tuhan Yesus ya, mereka mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka pergi ke bagian danau yang memang paling dalam ya, pergi ke bagian danau yang dalam ya, itu biasanya nelayan itu pasti tahu ya. Jadi mana laut yang dalam, mana yang dangkal, mana bagian danau yang dalam, mana bagian danau yang dangkal, mereka pasti tahu ya. Dan ketika Tuhan Yesus memberi perintah, pergilah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu di situ ya. Dan ketika para murid ini mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dan mereka akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa ya. Mereka mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan dikatakan dalam Injil bahkan sampai jala mereka itu hampir koyak ya, hampir robek karena begitu banyaknya ikan yang mereka dapat ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya Tuhan juga senantiasa mengharapkan kita ya untuk suka atau gemar untuk pergi ke tempat yang dalam ya, atau dalam bahasa Latin itu diistilahkan duc in altum ya, duc in altum, pergilah ke tempat yang dalam ya. Nah, Tuhan Yesus juga mengharapkan kita semua sebagai para pengikutnya untuk suka, untuk gemar pergi ke tempat yang dalam. Tentu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentu bukan kita diminta pergi ke Laut Selatan ya, yang dalam ya, yang memang banyak ikannya ya, tapi bukan itu yang dimaksud. Atau pergi ke mana? Ke Danau Toba ya, yang paling dalam dan memang di situ banyak ikannya, tapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ya. Tempat yang paling dalam di sini tidak lain adalah hati ya. Jadi hati kita di Tuhan Yesus mengharapkan kita untuk gemar, untuk suka masuk ya ke dalam hati kita masing-masing ya, masuk ke dalam relung hati yang paling dalam ya, yang kita miliki ya. Setiap manusia punya hati dan kita diminta untuk masuk sedalam-dalamnya ke dalam relung hati yang paling dalam, dan disitulah kita akan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan disitulah hidup kita ini akan mengalami transformasi ya, hidup kita akan mengalami perubahan, hidup kita akan menjadi semakin matang, semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin kaya di dalam wawasan ya. Maka seperti
umat saya itu ya, umat saya di Tiongkok itu yang sungguh sangat gemar sekali untuk mencari keheningan ya, untuk masuk dalam keheningan, lalu bergumul, bergulat dengan Tuhan yang berada di dalam hatinya masing-masing ya, Tuhan yang ada di dalam kedalaman hati, dan mereka mengaku menemukan banyak hal yang berharga dari permenungan dan kontemplasi yang mereka lakukan ya. Maka marilah Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Santo Agustinus pernah berkata bahwa sesungguhnya Allah itu bertahta, Allah itu tinggal di dalam hati kita masing-masing, tinggal di dalam hati kita di bagian yang paling dalam, yaitu kata Santo Agustinus ya. Jadi Allah itu sesungguhnya tinggal di dalam hati kita masing-masing dan tinggal di dalam bagian hati yang paling dalam. Nah, disitulah Allah itu tinggal. Ya, maka mari kita juga gemar, kita juga suka untuk masuk ke dalam hati kita masing-masing, bagian hati yang paling dalam, dan disitulah dalam keheningan, di dalam doa, kontemplasi, dan permenungan, kita akan berjumpa dengan Tuhan, dan pasti kita akan menemukan banyak harta, ya, banyak kekayaan rohani yang bisa kita dapatkan di situ, dan hidup kita pun pasti akan semakin maju dan berkembang menjadi orang-orang yang semakin kaya dalam wawasan, semakin bijaksana, semakin matang, semakin dewasa di dalam hidup rohani. Tuhan memberkati.